Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai Pak Prabowo yang diisukan melanggar HAM di masa lalu. Disclaimer dulu ya, saya netral. Saya tidak menyatakan dukungan kepada salah satu paslon. Itu yang saya pegang, supaya pandangan saya tetap objektif seperti itu ya. Nah, mengenai Pak Prabowo, apakah benar beliau pelanggar HAM? Ini muncul kembali ketika ada pertanyaan dari Pak Ganjar yang ada hubungannya dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Seperti itu. Lalu Pak Prabowo di debat itu sikapnya defensif. Karena Pak Prabowo berpandangan ini isu 5 tahunan. Saya juga berpandangan seperti itu. Kenapa? Karena isu ini akan diangkat ketika Pak Prabowo menjadi lawan. Tapi ketika menjadi kawan, enggak pernah dibahas. Contoh, 2009 itu menjadi calon wakil presidennya Bu Mega. Jadi kan enggak masalah toh. PDI dan Bu Mega enggak masalah dengan posisinya Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo bukan orang yang bersalah mengenai kasus-kasus di masa lalu. Kalau bermasalah tentang kasus di masa lalu, Bu Mega nggak akan mau berkoalisi dengan Pak Prabowo. 2014 isu mengenai HAM diangkat lagi, ya kan? 2019 diangkat lagi, tapi akhirnya setelah pemilu selesai Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, ya kan? Dan selama menjadi Menteri Pertahanan, apakah pernah diangkat mengenai masalah pelanggaran HAM di masa lalu? Nggak pernah. Berarti ini hanya isu politik. Seperti itu ya. Saya yakin ini isu politik. Maka pertanyaan mengenai apakah Pak Prabowo itu pelanggar HAM di masa lalu, itu pertanyaan basi. Karena sampai sekarang nggak pernah ada tindak lanjutnya. Hanya 5 tahun sekali, ya udah anggap aja itu isu politik. Seperti itu ya. Mungkin kalian akan berpikir, wah bela Prabowo nih. Enggak, saya menilai seobjektif mungkin. Saya tidak menyatakan dukungan kepada salah satu paslon. Itu ya. PDIP pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo di Gerindra, ya kan? Anies Baswedan pernah diusung oleh Pak Prabowo di pemilu DKI. Pak Jokowi pun dulu didukung kan di DKI. Jadi sebenarnya dua calon presiden yang lain, yaitu Pak Ganjar dan Pak Anies, itu nggak punya amunisi untuk membahas isu HAM di masa lalu yang berhubungan dengan Pak Prabowo. Karena secara langsung maupun tidak langsung, dua-duanya itu pernah berkoalisi atau dalam satu lingkup pergaulan ya. Jadi itu nggak usahlah ditanyakan lagi mengenai pelanggaran HAM. Toh ya, yang dulu katanya diculik jadi temannya juga. Pak Wiranto juga sekarang di kubunya Pak Prabowo. Pak SBY juga di kubunya Pak Prabowo. Jadi clear lah bagi saya. Clear, ini clear, Pak Prabowo nggak perlu lagi disangkut pautkan dengan isu HAM di masa lalu. Jadi cari amunisi lain aja kalau mau nyerang Pak Prabowo gitu ya. Sekali lagi saya netral. Saya tidak berusaha membela Prabowo. Saya hanya mengungkapkan opini saya. Tentunya kalau video ini dianggap membela Pak Prabowo, tenang aja. Nanti ada video lain yang akan membahas mengenai Pak Anies dan Pak Ganjar. Tunggu saja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang atau kelebihan. Pembahasan saya selesai mengenai HAM di masa lalu yang berhubungan dengan Pak Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.